Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Mohon safnya diluruskan dan dirapatkan, karena lurus dan rapatnya shaf merupakan salah satu dari sempurnanya salat. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadhakkir in nafa'atiz dhikra. Sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa. Alladhi yaslan naral kubra. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula. Suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. 'amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min 'ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhun yawma idzin na'imah. Lisa'yiha radiyah. Fi jannatin 'aliyah. La tasma'u fiha laghiyah. Fiha 'ainun jariyah. Fiha sururun marfu'ah. Wa akwabun mawdu'ah. Wa namariqu masfufah. Wa zarabiyyu mabthuthah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakkir innama anta mudzakkir. Lasta 'alaihim bimusaytirin illa man tawalla wa kafar. فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah senantiasa tidak henti-hentinya kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di mana pagi yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita menuju tempat ini dalam rangka melaksanakan ibadah yang mulia, yaitu salat Idul Adha secara berjamaah. Dan yang kedua kalinya, tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan dan juga tercurahkan kepada sahabat kita, panutan kita, Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita ke jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang membawa keselamatan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Hari raya Idul Adha tidak terlepas dengan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dan juga keluarganya adalah merupakan salah satu tauladan bagi umat Islam, adalah salah satu tauladan yang bisa menjadi contoh bagi kaum muslimin. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Keluarga Nabi Ibrahim terdiri dari Nabi Ibrahim, kemudian istrinya, kemudian anak-anaknya, kemudian anak-anaknya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kita memperhatikan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam menjadi tauladan bagi seorang ayah, menjadi seorang ayah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi seorang ayah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi sosok seorang ayah yang sabar di dalam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perhatikanlah keadaan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, di mana beliau adalah seorang sosok ayah yang setelah beliau mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, tak kala dia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala saja, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setelah itu beliau berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Seorang laki-laki, seorang kepala keluarga, hendaknya dia senantiasa mengajak keluarganya, mengajak orang lain untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tidak ada tugas yang paling mulia bagi manusia di dunia ini kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun."
dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah manusia berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengajak keluarganya untuk senantiasa mentauhidkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya tidak lepas dari berbagai macam ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang mengatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang yang mengatakan dirinya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan diuji, dicoba, diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun lihatlah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam memberikan contoh yang baik kepada kita semuanya. Tatkala ujian itu datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, maka tidak ada yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam kecuali bersabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bisa diambil pelajaran apabila kita berjalan di atas jalannya Allah Subhanahu wa taala, apabila kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti ada ujian, ada cobaan, dan senjatanya hanyalah dua, yaitu sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki keturunan puluhan tahun. Ada sebagian ulama menyebutkan 80 tahun menunggu putranya, menunggu keturunan dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah keturunan dari Allah Subhanahu wa taala, namun tidak kunjung datang. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat tersebut berupa keturunan, ketika anak tersebut sudah menginjak dewasa, ketika anak tersebut menjadi qurratul ainnya, menjadi penyejuk matanya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Namun ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, apakah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam menolak perintah Allah Subhanahu wa taala? Tidak mau menerima perintah Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah tidak. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Nabi Ibrahim hanya bersabar dan dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena kesabarannya, karena ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ismail digantikan dengan seekor domba kibas yang besar, dan akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam menyembelih kibas atau kambing tersebut. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, demikianlah seorang apabila dia bersabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadapi ujian-ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah Subhanahu wa taala, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, permasalahan yang dihadapi manusia sangat banyak. Bermacam-macam problematika yang dihadapi manusia sangat banyak, baik yang berkaitan dengan keluarganya, baik yang berkaitan dengan dunianya, baik yang berkaitan dengan muamalahnya. Apabila kita tawakalkan, apabila kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar. Oleh karena itu seorang muslim, seorang mukmin harus dia yakin, harus dia percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari permasalahan problematika yang dihadapi selama hamba tersebut mau bersabar dan mau bertawakal dan mau bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, apabila seorang hamba tersebut tidak mau bertawakal, tidak mau bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan limpahkan urusannya kepadanya dan dia tidak akan mungkin keluar dari permasalahan yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada khadifillah rahimani wa rahimakumullah, yang menjadi teladan panutan atau sosok bagi kita juga, terutama bagi kaum Hawa, bagi perempuan, yaitu bagaimana istri Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ketika Hajar yang merupakan salah satu istri Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam menjadi istri seorang nabi, maka mau tidak mau dia harus mengikuti langkah-langkah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Demikian pula Hajar adalah merupakan sosok istri yang sangat penyabar,
Dia diajak Nabi Ibrahim alaihissalam untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah menolak. Dia diajak untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia diajak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah menolak. Bahkan kita lihat bagaimana Hajar yang merupakan istri Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia ditinggal di padang yang sangat luas, yang gersang. Kemudian ketika Nabi Ibrahim alaihissalam akan meninggalkan Hajar dan anaknya Ismail, Hajar bertanya kepada Ibrahim alaihissalam, "Wahai Ibrahim, yang memerintahkan kamu untuk saya tinggal di sini siapa?" Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa jawabnya Hajar? Maka Hajar mengatakan bahwasanya kalau begitu Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kami. Apabila yang memerintahkan Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kami. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, apabila kita mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, syariat-syariat yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala, maka gantungkanlah kepada Allah Azza wa Jalla. Pasrahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Hajar dan Ismail ditinggal di tempat yang gersang, yang panas, tidak ada air, namun karena ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kekuatan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar, yang akhirnya keluar darinya air Zam-Zam yang bisa menjadi air minum bagi Hajar dan juga putranya Ismail. Kemudian hadis fillah rahimani wa rahimakumullah, tauladan yang ketiga yaitu tauladan seorang anak Nabi Ismail alaihissalatu wassalam adalah merupakan anak yang sangat soleh, yang sangat taat kepada kedua orang tuanya. Kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalatu wassalam, apa kata Nabi Ismail alaihissalatu wassalam? Ya abatif'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, laksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Engkau akan dapati diriku termasuk orang-orang yang sabar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah seorang anak yang dia itu betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang betul-betul taat kepada kedua orang tuanya, niscaya dia akan menjadi anak yang soleh dan menjadi anak yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kedua orang tuanya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka didiklah anak-anak kita, putra-putri kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa yang pertama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua untuk taat kepada kedua orang tuanya. Maka dengan kita dianugerahi istri yang solehah, kemudian anak yang soleh ataupun solehah, maka insya Allah seseorang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan apabila kita menilik bagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dan keluarganya tersebut, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya untuk menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala tidak ada jalan lain kecuali bersabar dan bertawakal dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan ilmu kepada kita semuanya, menjadikan keluarga kita adalah keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang soleh, keluarga yang solehah, keluarga yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma taqabbal minna qiyamana wa siyamana wa jami'a ibadatina ya rabbal alamin ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.